Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Kansun Fuadi, usia saya 20 tahun, saya berasal dari Jakarta, dan saya mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan juga Duta Ekonomi Muda 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang bagaimana cara mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa global dengan sudut pandang ekonomi. Pertama-tama mari kita cari tahu apa itu bahasa global. Dikutip dari website Kemendikbud, bahasa internasional mengacu kepada beberapa konsep, yaitu yang pertama, bahasa resmi Persatuan Bangsa-Bangsa. Konsep yang pertama ini mengacu kepada bahasa yang digunakan dalam organisasi PBB, baik itu sebagai bahasa resmi atau bahasa kerja. Saat ini terdapat 6 bahasa resmi PBB, yaitu Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, dan Mandarin dan Arab. 5 bahasa pertama menjadi bahasa resmi di Majelis Umum PBB sejak tahun 1945, sedangkan bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-6 pada 18 Desember 1973. Konsep yang kedua yaitu bahasa perhubungan antar negara. Konsep yang kedua ini mengacu kepada bahasa-bahasa yang digunakan sebagai sarana perhubungan antar negara. Dalam hal ini, dikemukakan gagasan tentang bahasa internasional dan indikatornya. Gagasan tersebut ialah klasifikasi status bahasa berdasarkan daya hidup bahasa itu. Klasifikasi ini mengacu kepada kerangka Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale yang dikembangkan oleh Lewis dan Simon. Nah, berdasarkan konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, mari kita ambil contoh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan mari kita cari tahu kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional. Alasan kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional yang pertama yaitu adalah karena imperialisme Britania Raya. Kita semua tahu sekitar abad 16 dan 17, negara-negara di Eropa itu sedang gencar-gencarnya untuk melakukan eksplorasi terhadap dunia luar. Dan bisa dibilang penjajahan yang dilakukan oleh Inggris merupakan penjajahan yang paling sukses jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan Inggris menguasai lebih dari seperempat belahan dunia. Dan di daerah jajahannya, Inggris menggunakan bahasa Inggris untuk berbagai aktivitas seperti perdagangan, administrasi, dan edukasi. Sehingga warga asli daerah tersebut mau tidak mau harus menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua itu pengaruh Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia berakhir, kondisi ekonomi di dunia benar-benar berubah. Negara yang sebelumnya berkuasa pada saat itu ekonominya sangat terpuruk. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk Amerika Serikat. Justru bisa dikatakan bahwa kondisi Amerika Serikat pada saat itu sedang meroket. Nah, hal tersebut membuat orang-orang dari berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk bisa melakukan perdagangan dengan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, banyak orang yang sengaja mempelajari bahasa Inggris agar bisa masuk ke dalam industri perdagangan atau bisnis di Amerika. Hal tersebut tentunya memperkuat posisi bahasa Inggris di mata dunia, khususnya jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Yang ketiga itu adalah pengaruh dari revolusi industri di Inggris. Pada abad ke-18, terjadi sebuah revolusi industri di Inggris. Saat itu Inggris membuat berbagai mesin produksi yang sangat membantu efisiensi efisiensi produksi. Contohnya seperti mesin untuk produksi tekstil dan mesin uap. Nah, pada saat itu panduan penggunaan mesin tersebut ditulis dengan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, jika ada pihak yang ingin mengekspor mesin-mesin tersebut ke negaranya masing-masing, mereka harus mempelajari bahasa Inggris untuk bisa mengerti bagaimana tata cara penggunaan alat tersebut. Hal ini membuat penggunaan bahasa Inggris semakin luas. Nah, itulah beberapa alasan mengapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional yang dikutip dari beberapa sumber. Dan dari beberapa alasan tadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya penggunaan bahasa Inggris berbanding lurus dengan kebutuhan atas bahasa Inggris tersebut.
Yang mana hal ini jika dilihat dari sudut pandang ekonomi sangat berkaitan dengan teori demand dan supply yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, dalam kasus ini yang menjadi demand-nya adalah kebutuhan sarana untuk bisa berinteraksi dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya dengan negara Inggris dan Amerika Serikat. Dan untuk bisa memuaskan kebutuhan ini, mereka butuh alat pemuas kebutuhannya, yaitu bahasa Inggris. Hal inilah yang menyebabkan bahasa Inggris banyak dipakai. Nah, maka jika kita aplikasikan kesimpulan telah kita dapat ini kepada tujuan yang telah disebutkan di atas, yaitu bagaimana cara bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, maka akan didapat kesimpulan bahwa penggunaan bahasa Indonesia akan meningkat jika Indonesia bisa membuat negara-negara lain memiliki kebutuhan kepada Indonesia. Baik itu kebutuhan atas bahan-bahan produksi, alat-alat produksi, penanaman modal, atau bahkan kebutuhan rohani seperti pariwisata, musik atau film. Ngomong-ngomong soal kebutuhan rohani ini tidak bisa dianggap remeh. Karena kadang-kadang kebutuhan rohani bisa lebih efektif untuk membuat seseorang mempelajari bahasa asing. Sebagaimana yang bisa kita lihat dari fenomena Korean Wave, yaitu fenomena meningkatnya minat masyarakat dunia terhadap kebudayaan Korea yang disebarkan terutama dari Korean pop atau drama Korea. Entah karena mereka memang suka terhadap kebudayaan Korea atau kecintaan mereka terhadap masyarakat, terhadap artis-artis Korea favorit mereka, mereka perlahan-lahan menunjukkan minat untuk mempelajari bahasa Korea yang tujuannya macam-macam. Bisa untuk berinteraksi dengan orang-orang Korea atau bahkan untuk sekedar mencari info tentang artis-artis favorit mereka tersebut. Nah, selanjutnya pada pidato kali ini saya tidak akan membahas lebih jauh tentang bagaimana cara-cara agar Indonesia bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi negara asing. Karena menurut saya sudah banyak sekali pihak yang membahas tentang hal tersebut. Dan juga menurut saya Indonesia sudah lumayan baik dalam hal ini, sebagaimana yang tercermin dari ekspor Indonesia yang lebih besar dari impor Indonesia pada tahun 2020, dikutip dari website BPS. Dan selain itu, ada masalah yang lebih signifikan yang menghalangi keberhasilan Indonesia dalam mempraktekkan teori demand dan supply tersebut. Nah, yang jadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai bahasa sehari-hari dalam interaksi dengan negara lain, terutama di Indonesia itu sendiri, dan apakah Indonesia sudah menjadi bahasa nomor satu di negerinya sendiri, terutama ketika berinteraksi dengan orang asing? Jawabannya adalah tidak. Bahasa yang digunakan dalam kontrak-kontrak perikatan, dalam rapat kerja, seminar, dan training yang menghadirkan narasumber luar negeri, atau bahkan penamaan nama-nama tempat wisata seperti contohnya restroom, semuanya masih memakai bahasa Inggris. Inilah yang tentunya harus diubah oleh pemerintah Indonesia, karena hal ini bisa menjadi penghalang untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sesuai dengan teori ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya. Karena meskipun orang-orang asing tersebut sudah memiliki kebutuhan dengan bangsa Indonesia atau bahkan datang langsung ke Indonesia, mereka tidak harus menggunakan bahasa Indonesia untuk kegiatannya, melainkan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa mereka masing-masing. Berbeda dengan penyebaran bahasa Inggris yang memaksa pihak lain untuk memakai bahasanya. Untuk itu, menurut saya pemerintah harus membuat peraturan khusus tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam acara-acara formal yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta yang melibatkan orang asing, agar bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jika diperlukan, maka dapat disediakan penerjemah atau interpreter yang menguasai bahasa Inggris. Akhir kata, saya sebagai duta muda ekonomi, saya mengajak kawan-kawan semua untuk selalu bangga terhadap bahasa Indonesia, menjaga bahasa Indonesia, serta menggunakannya sesuai pada tempatnya. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan slogan dari bahasa untuk kita, dari kita untuk bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.